Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umatnya yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita dapat berkumpul bersama walaupun melalui Zoom untuk bersama-sama mempelajari dan membahas syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan pagi ini yang sangat mulia ini, di bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan, bahkan di 10 sebentar lagi atau memasuki 10 akhir daripada bulan Ramadan. Yang saat ini kita sudah berada di tanggal 18 bulan Ramadan, dan insya Allah beberapa hari lagi kita akan masuk 10 terakhir Ramadan. Tentunya ketika kita berbicara tentang 10 terakhir Ramadan berbeda dengan di 10 awal bulan Ramadan. Walaupun tentunya pembagian Ramadan itu dengan kata-kata 10 ini memang ada hadis yang menyebutkan, seperti hadis Salman Al-Farisi, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, dan juga Imam Baihaqi, dan juga Al-Imam Baihaqi dan Tabrani, dan juga Imam Tabrani dan Imam Baihaqi serta Ibnu Khuzaimah mengatakan atau menyebutkan hadis ini. Walaupun dalam segi sanadnya hadis ini dhaif ya, dari segi sanad hadis ini dhaif, dan juga sebagian ulama melemahkan dari segi matannya, yaitu yang mengatakan di hadis yang panjang ini, salah satu penggalan hadis tersebut, Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Ramadan adalah 10 hari pertama penuh dengan rahmatnya Allah, 10 hari kedua penuh ampunan Allah, dan 10 hari ketiga merupakan pembebas dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini banyak dilemahkan oleh para ulama dari segi sanad dan juga matan, tetapi memang Nabi itu juga sering menyebutkan kata-kata 10 hari pertama, 10 terakhir. Itu seperti dalam hadis yang sahih, Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, kapan?" Ketika ditanya kemungkinan besar terjadinya Lailatul Qadar, atau ditanya bagaimana kapan kita harus mencari Lailatul Qadar, maka Rasulullah menjawab, iltamisu fil ashril awakhir. Carilah di 10 terakhir. Jadi kata-kata 10 terakhir, atau itu berarti ada 10 pertama, kedua, ketiga, itu 10 terakhir atau 10 ketiga. Juga di dalam hadits Aisyah, idza dakhalal ashr, yaitu apabila masuk hari ke-10 akhir, ijtahada ma la yajtahid fi ghairi. Rasulullah itu bersemangat melebihi daripada hari-hari 10 hari pertama atau kedua. Nah, ini menunjukkan bahwa kata-kata 10 hari atau pembagian Ramadan itu menjadi 10 hari pertama, 10 hari kedua, itu memang disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Hanya saja kata-kata 10 hari pertama dipenuhi dengan rahmatnya Allah, 10 hari kedua dipenuhi dengan ampunan Allah, 10 hari ketiga sebagai pembebas dari api neraka. Nah, itu yang dilemahkan, yaitu adanya pembagian dengan kata-kata rahmat, ampunan, dan pembebas. Tetapi kalau kata-kata 10 harinya tanpa penyebutan rahmat, ampunan, dan maghfirah, itu memang Rasulullah SAW banyak kita dapati apa yang dilakukan Rasul, apa yang disebutkan Rasul SAW berkaitan di 10 hari, baik pertama, kedua, dan ketiga, itu disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya ketika memasuki 10 hari terakhir dengan awal-awal Ramadan itu, atau 10 hari awal Ramadan, amalan Nabi Muhammad SAW berbeda. Ada perbedaan antara perbuatan atau beribadah Rasulullah SAW di awal dan di akhir. Nah, tentunya apa yang
dilakukan Nabi atau perbedaan yang dilakukan Nabi dan kiat bagaimana Nabi ketika memasuki 10 hari terakhir. Yang pertama tentunya semua Ramadan itu mulia. Semua hari Ramadan itu mulia. Baik 10 hari pertama, 10 hari kedua, atau 10 hari yang ketiga terakhir, semuanya mulia. Hanya saja dikatakan oleh para ulama bahwa di hari yang pertama itu mulia, di hari kedua lebih mulia lagi. Hari ketiga lebih mulia lagi, hari keempat lebih mulia. Jadi terus semakin akhir daripada bulan ini, bulan Ramadan ini, semakin mulia, semakin mulia. Ini tentunya dijelaskan oleh hadis-hadis yang cukup banyak kita dapati di dalam kitab-kitab para ulama alul hadis. Nah, di kesempatan hari ini kita akan membahas apa yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang rutin beliau lakukan di 10 terakhir atau memasuki hari terakhir bulan Ramadan seperti ini. Tentunya yang pertama, sekali lagi, Rasulullah dari awal Ramadan sampai masuk hari ke-10 terakhir itu luar biasa, ibadahnya sangat-sangat maksimal. Kalaupun dikatakan lebih, tentunya mungkin nanti kita lihat bukan lebih semangat di dalam segi ibadah, karena memang sudah, mungkin kalau bahasa kita sudah maksimal, tidak bisa menambah lagi. Karena amalan Rasul itu dari awal Ramadan sudah sangat-sangat luar biasa dan sudah sangat maksimal. Hanya saja ada tambahan-tambahan lebih di dalam ibadahnya. Nah, tambahan ibadah lebih ini nanti kita akan atau penjelasan dari istri-istri Rasul, terutama Aisyah radhiyallahu anha. Dikatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-akhir, atau kana Nabi sallam, dulu Nabi Muhammad sallam idza dakhala al-ashra, apabila sudah masuk di 10 terakhir daripada bulan Ramadan, dikatakan yajtahidu ma la yajtahid fi ghairi. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beristihad melebihi istihadnya di hari-hari yang lain. Jadi di situ ada kata-kata yajtahidu ma la yajtahid fi ghairi. Rasulullah begitu bersemangat di dalam 10 terakhir melebihi daripada semangatnya di hari-hari yang lain. Walaupun sebenarnya sudah kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersemangat dari awal, tapi di bulan Ramadan di 10 terakhir melebihi daripada semangatnya di hari-hari yang lain. Kemudian di dalam hadis Aisyah juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fi ashril awakhir min Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk di 10 terakhir bulan Ramadan, ahya lailahu, beliau menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Yang biasanya beliau melakukan atau ijtihad semangat sendiri, tapi kalau sudah 10 terakhir, ahya lailahu, menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Artinya diajak serta keluarganya untuk bisa qiyamul lail dan menghidupkan malamnya. Kemudian beliau dikatakan jadda wa syadda mi'zarahu, wa jadda wa syadda mi'zarahu, dan lebih semangat lagi wa syadda mi'zarahu, dan mengeraskan ikatan kainnya. Artinya memang banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyatakan seperti tadi, bahwa Nabi Muhammad SAW kalau sudah 10 terakhir bulan Ramadan, Rasulullah itu amalannya melebihi atau bertambah semangat dengan cara menghidupkan malamnya semuanya. Kemudian Rasulullah SAW membangunkan keluarganya. Kemudian Rasulullah SAW wajadda wasyadda mi'zarah, dan semangat serta mengikat tali kainnya atau mengeraskan tali kainnya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda amalnya ketika memasuki akhir bulan Ramadan. Nah, ini jelas tentunya
sepakat seluruh ulama ada perbedaan amalan-amalan yang dilakukan Rasulullah SAW ketika masuk di akhir bulan Ramadan. Coba kita lihat secara singkat, apa sih amalan-amalan yang biasa dilakukan Nabi Muhammad SAW di 10 terakhir bulan Ramadan ini? Nah, tentunya di sini secara singkat kita sebutkan beberapa amalan yang berbeda ketika masuki bulan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang pertama, yaitu Rasulullah SAW tentunya secara khusus menyebutkan di sana yajtahidu ma la yajtahid, yaitu fi ghairi. Rasulullah menambah semangat. Ini yang pertama, semangat. Yajtahid, rajin, bertambah semangat. Tidak seperti di hari-hari yang lain. Jadi ini menambah semangat. Jadi secara umum semangat, baik semangat dalam membaca Al-Qur'annya, kemudian sedekahnya, amal-amal kebaikan itu bertambah. Rasulullah SAW ketika memasuki 10 terakhir bulan Ramadan. Begitu juga bagi kita tentunya kepada jamaah hadirin dan hadirat untuk tentunya kita menambah semangat ibadah kita. Yang tadinya biasa membaca Al-Quran, maka hendaklah ditingkatkan semangatnya untuk membaca Al-Quran di 10 terakhir Ramadan ini. Kemudian bagi yang biasa bersedekah, maka bersedekahlah berlebih di bulan Ramadan, terakhir Ramadan ini. Ini tentunya merupakan apa? Amalan yang dianjurkan seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagi yang biasa qiyamul lail, tentunya di situ akan diperbanyak dengan qiyamul lail lebih. Ini tentunya secara umum semua amal ibadah Rasul di 10 terakhir itu ditingkatkan. Inilah kiat yang diajarkan atau kebiasaan Rasulullah SAW kalau di 10 terakhir. Maka kita pun begitu. Untuk menghadapi 10 terakhir ini tentunya mulailah bersiap-siap semuanya meningkat. Kemudian itu secara umum semua amal ibadah soleh. Kemudian yang kedua apa yang dilakukan Nabi di 10 terakhir yaitu menambah amal. Menambah amalan-amalan yang tidak diamal kalau tidak dilakukan sebelumnya. Seperti kita lihat dimulai dari pertengahan Ramadan. Di malam 16 sudah ada kunut di sholat witirnya. Itu tambahan. Sebelumnya tidak ada kunut. Tapi ada tambahan kunut. Dan kunut ini riwayat dari Abdullah ibn Abbas yang dipegang pendapat Abdullah bin Abbas ini oleh mazhab Hambali dan Syafi'i. Kalau Imam Abu Hanifah memang sudah dari awal witir dia kunut. Dari sholat awal Ramadan. Tapi menurut jumhur seperti Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan bahwa dianjurkan membaca kunut di pertengahan bulan Ramadan. Nah ini sebenarnya hal-hal yang kata Abdullah bin Abbas dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk meningkatkan. Jadi ada tambahan-tambahan amal yang awal tidak dilakukan tapi mulai di pertengahan sudah dipersiapkan. Ini dia katakan tambahan kunut. Ini tentunya tambahan ibadah yang dilakukan di pertengahan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Nah ini menunjukkan bahwa ada memang amalan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah di awal, tapi dimulai di pertengahan sampai akhir ini ada perbedaan. Dan ini menunjukkan tentunya memang 10 terakhir itu merupakan hari yang lebih dan yang paling istimewa di antara hari-hari yang sudah berlalu di bulan Ramadan. Jadi ada tambahan amal. Kemudian yang ketiga, tambahan dilihat di situ dari kebiasaan Nabi di 10 terakhir, yaitu dengan melakukan i'tikaf. Rasulullah SAW melakukan i'tikaf. Disebutkan di dalam bab i'tikaf nanti bahwa Rasulullah SAW selalu melakukan i'tikaf di bulan Ramadan. Kapan dilakukannya? 10 terakhir Ramadan. Rasul melakukan i'tikaf. Dan di akhir hayat beliau, di mana di tahun beliau meninggal, itu malah melakukan i'tikafnya itu mulai dari tanggal 20. Mulai tanggal 12, dari tanggal 11, artinya 20 hari. Biasanya Rasulullah i'tikaf itu 10 hari terakhir dari awal malam 21 sampai Lebaran, sampai Ramadan, sampai Idul Fitri. Kalau di waktu tahun wafatnya beliau bukan 10 terakhir, tapi malah 10 hari kedua, yaitu dari tanggal 11, yaitu 20 hari sampai Idul Fitri. Rasulullah i'tikaf di hari atau di tahun wafatnya Nabi Muhammad. Jadi beliau melakukan sampai i'tikaf 20 hari. Artinya memang ada amalan untuk i'tikaf. Ini menunjukkan bahwa memang di 10 terakhir itu Rasulullah menambah. Karena yajtahidu ma la yajtahid fi ghairi. Rasulullah betul-betul bersemangat lebih daripada
hari-hari sebelumnya. Nah, ini tentunya merupakan amalan yang boleh kita persiapkan, yaitu melakukan iktikaf. Ini merupakan salah satu amalan yang dicontohkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama di 10 terakhir. Kemudian juga Rasulullah SAW disebutkan di dalam hadis yang cukup banyak yang tadi disebutkan oleh Bukhari Muslim dari Aisyah, wa aiqadha ahlahu. Rasulullah juga mengajak keluarganya. Jadi bukan hanya beliau saja yang qiyamul lail, bukan beliau saja yang i'tikaf, bukan beliau saja yang menambah amal-amal, tapi juga mengajak keluarganya. Ini juga menunjukkan bahwa kita ketika di 10 terakhir itu berusaha beribadah bersama dengan keluarga. Jadi jangan hanya kita yang ibadah tanpa mengajak keluarga. Dan tentunya kata para ulama, bukan hanya keluarga saja, orang lain pun boleh kita ajak untuk lebih bersemangat, untuk lebih menghidupkan malam, untuk lebih meningkatkan amal ibadahnya di 10 terakhir Ramadan. Karena Rasulullah SAW di situ disebut aiqadha ahla, membangunkan keluarganya, karena memang keluarga yang lebih berhak untuk mendapatkan ajakan kita, mendapatkan ajakan kebaikan dari kita. Karena Allah sudah sering kita mendengar firman Allah dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahwa orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Jadi Nabi Muhammad SAW selalu memulai dari keluarganya. Yaitu setelah dia ibadah, dia mengajak orang lain, yang pertama adalah keluarga yang diajak. Dan tidak menutup kemungkinan tentunya kepada orang lain, tapi diutamakan keluarga. Pun begitu kita. Ketika kita mau mempersiapkan ibadah yang maksimal di 10 terakhir, selain kita, tapi juga libatkan keluarga kita. Jangan kita sendiri, jangan kita tidak ajak keluarga kita. Justru di situ aiqadha ahlah. Rasulullah membangunkan keluarganya. Dan ini menunjukkan memang Rasulullah SAW itu luar biasa di 10 terakhir ini, di bulan Ramadan ini, begitu meningkatkan amalnya. Bahkan mulai dari tanggal 16 atau malam 16 itu Rasulullah sudah berbeda. Kemudian juga di situ disebutkan wa ahya lailahu, dan hidupkan malamnya. Artinya Rasulullah SAW ketika masuk 10 terakhir, itu Rasulullah lebih banyak bangun di malam itu. Bahkan kata para ulama hampir lebih besar bangunnya daripada tidurnya. Jadi mungkin kalau ini tidur sebentar, kemudian Rasulullah bangun sampai waktu terbit matahari. Ini merupakan kebiasaan Rasulullah SAW. Jadi ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Maka kita pun hendaklah mempersiapkan diri untuk qiyamul lail lebih lagi. Lebih panjang lagi, lebih lama lagi, lebih banyak lagi. Dan lebih banyak bangunnya daripada tidurnya kalau sudah 10 terakhir. Itu kebiasaan Rasulullah SAW. Maka ini juga menjadi suri toladan bagi kita untuk mempersiapkan diri seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga Rasulullah SAW disebutkan tadi di dalam hadis Aisyah, dikatakan wasyadda mi'zarahu, dan mengencangkan kainnya. Nah, sini kata para ulama maksud mengencangkan kainnya, ada yang menerjemahkan menyemangatkan, karena memang kalau kain kita diikat pinggangnya dikuatkan, karena untuk qiyamul lail itu lebih kuat, lebih tenang, tidak kedodoran. Kedodoran ini baru akan lemah untuk beribadah. Jadi dikencangkan itu menambah semangat ibadah. Tapi ada juga yang mengatakan maksud syadda mi'zarahu artinya i'tazala nisa'ahu, yaitu beliau meninggalkan atau menjauhi istri-istrinya. Yaitu beliau menjauhi istrinya atau tidak berhubungan dengan istrinya seperti suami istri. Berbeda dengan hari-hari 1 sampai 10 sampai 20 di bulan Ramadan, tapi di 10 terakhir Rasulullah lebih banyak melakukan ibadah, menghidupkan malam, menjauhi istrinya. Artinya tidak berhubungan badan lagi. Rasulullah di 10 terakhir. Itulah tentunya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan yang mulia ini. Wasyadda mi'zarahu, kata ulama, i'tazala nisa'ahu. Beliau menjauhi istri-istrinya. Dalam artian menjauhi maksudnya tidak berhubungan badan di malam hari di 10 terakhir. Tapi itu bukan berarti haram menghubungi atau melakukan hubungan suami istri di malam hari di akhir Ramadan.
Tetapi Rasulullah karena lebih banyak konsen dengan ihya lailah, yaitu menghidupkan malam. Sehingga Rasulullah SAW meninggalkan istrinya untuk tidak berhubungan badan seperti di awal Ramadan. Tapi di 10 terakhir Rasulullah lebih banyak konsen menghidupkan malamnya, bukan bercumbu tetapi beribadah. Bercumbu dengan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, munajat kepada Allah. Ini yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita dengan kalau memang kita tidak mampu menghidupkan satu malam full seperti yang dilakukan Rasul, paling tidak Nabi pernah mengatakan dalam hadis yang sahih, dikatakan Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla al-isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama laila kullah." Itu kata Rasulullah SAW, Bukhari Muslim. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin", siapa yang mendirikan salat isya secara berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, seakan-akan dia telah menghidupkan setengah malam. Wa man shallal subha fi jama'atin, wa man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh secara berjamaah, faka'annama qama al-laila kullah, maka dia seakan-akan menghidupkan satu malam penuh. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk tidak meninggalkan sholat isya dan subuh berjamaah. Bahkan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, siapa yang sholat isya dan subuhnya berjamaah di masjid, untuk laki-laki tentunya, lalu di malam itu terjadi malam Lailatul Qadar, maka orang itu akan mendapatkan bagian daripada Lailatul Qadar. Ini yang dianjurkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga yang mendirikan sholat berjamaah dengan imam. Man shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail kullah. Siapa yang mendirikan sholat dengan imam secara berjamaah sampai hatta yansarifal imam, sampai imamnya selesai, maka dia diberikan seperti menghidupkan satu malam penuh. Nah intinya Rasulullah SAW, kalau memang kita tidak bisa menghidupkan malam secara keseluruhan karena kita terbatas, karena waktu, kemampuan dan seterusnya dan kesibukan kita, maka paling tidak jangan sampai meninggalkan sholat isya dan subuh kecuali di masjid secara berjamaah. Itu yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga atau kalimat istighfar atau kalimat zikir Nabi lebih lagi diperbanyak, yaitu dengan membaca zikir. Seperti apa zikir yang biasa dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu tadi riwayat Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kaifa aqulu idza ra'aitu lailatal qadri? Ya Rasul, apa yang harus saya ucapkan ketika saya melihat terjadinya Lailatul Qadar? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, quli, ucapkanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pemaaf, suka memberikan maaf, maafkanlah aku ya Allah. Nah itulah yang biasa diucapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi Muhammad SAW. Kalau kita melihat Lailatul Qadar, ini merupakan dikiran kalimat yang hendaknya kita basahi lisan kita dengan membaca kalimat ini di 10 terakhir terutama. Jadi memperbanyak kalimat Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini merupakan zikir-zikir. Berarti semua zikir-zikir sangat-sangat bagus untuk diperbanyak, terutama tadi kalimat zikir yang dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian terakhir tentunya sangat banyak sekali amal-amal yang harus kita persiapkan menyambut 10 terakhir ini seperti yang dicontohkan Nabi, yaitu bertambah pembacaan Al-Qur'annya. Karena disebutkan di dalam hadis
ketika malaikat Jibril menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, dikatakan hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling dermawan. Tapi kedermawanannya itu bertambah ketika memasuki bulan Ramadan. Dan malaikat Jibril selalu menjumpai Rasulullah di malam Ramadan dan mengajarkan Al-Quran. Jadi memang ditingkatkan lagi pembacaan Al-Quranul Karim. Seperti yang dijelaskan. Di dalam hadis yang lain, malaikat Jibril selalu mendatangi Rasulullah, mengajarkan Al-Quran dalam satu malam itu, setiap malam itu. Dan dalam satu Ramadan, yaitu membaca Al-Quran dari awal hingga akhir. Artinya mengkhatamkan. Tapi di bulan Ramadan itu dikhatamkan 2 kali di depan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini pelajaran bacaan Al-Quran, lebih disematkan pembacaan Al-Quran Al-Karim. Ini adalah hal-hal yang biasa dilakukan Rasul, tentunya yang menjadi pelajaran untuk kita, yang harus kita persiapkan untuk memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Ditambah semangat ibadahnya, bahkan ada tambahan-tambahan ibadah ya, seperti baca kunut, kemudian i'tikaf, kemudian zikir yang dilakukan, kemudian tidak lupa yaitu dengan mengajak keluarga, persiapkan keluarga untuk ikut serta semangat beribadah bersama-sama. Kemudian juga ahya lailah, lebih banyak menghidupkan malamnya, karena memang malam Ramadan ini melebihi siangnya, keistimewaannya. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah ketika ditanya mulia mana, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena semua ini mulia. Tapi dilihat ada banyak kemuliaan di 10 terakhir Ramadan ini. Dan dibandingkan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena bulan Dzulhijjah itu sangat mulia. Apalagi di 10 hari pertama ya. Karena di akhir tanggal 10 ini juga ada Idul Adha. Kalau kita di 10 terakhir, akhirnya adalah ada Idul Fitri. Sama-sama hari Lebaran. 10 hari sebelum Lebaran. Itu dua-duanya mulia. Waktu ditanya kepada Ibnu Taimiyah, mulia mana 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan? Kata Ibnu Taimiyah semuanya mulia. Tetapi yang membuat beda, beliau menjawab seperti ini. Bila di siang harinya 10 hari pertama lebih mulia daripada 10 akhir Ramadan. Itu kata Ibnu Taimiyah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan tanggal 1 sampai tanggal 10 siang hari lebih afdal daripada Ramadan. Tapi 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih mulia bila dilihat di waktu malamnya dibanding 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi memang Ramadan ini sangat mulia, hari-hari Ramadan, tapi yang lebih mulia lagi adalah di waktu malamnya. Kenapa? Karena di malam itu nanti ada Lailatul Qadar. Inilah tentunya bila kita baca tadi dari perbuatan Nabi di 10 terakhir itu lebih banyak fokus pada di waktu malam. Kalau di waktu siang ya semangat juga, tapi tidak melebihi daripada di waktu malam. Oleh karena itu, insya Allah kita semua bisa mencontoh Nabi, mempersiapkan memasuki 10 terakhir bulan Ramadan ini, yaitu inilah yang bisa kita jelaskan berkaitan dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan apa yang akan kita siapkan melihat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin yang bisa kita jelaskan, di pelajaran pada hari ini berkaitan 10 terakhir bulan Ramadan dan persiapan apa yang dilakukan di 10 terakhir bulan Ramadan.
Mungkin kalau ada yang bertanya dipersilakan. Baik. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz atas ilmu yang telah diberikan. Melihat waktu masih ada. Mungkin kita lanjutkan dengan ke sesi kedua. Kami persilakan kepada jamaah apabila ada pertanyaan dapat langsung menyampaikannya kepada Ustaz, baik sesuai dengan tema maupun di luar tema. Silakan para jamaah, kami persilakan. Izin bertanya Pak Ustadz. Ya, silakan. Silakan Bu Liana. Terima kasih Ustadz atas ilmunya pada pagi ini. Jadi kami bisa mendapatkan bekal untuk 10 hari terakhir Ramadan. Namun untuk perempuan, Ustadz bagaimana ya? Apakah amalan-amalan itu juga berlaku bagi perempuan, terutama mungkin ibu-ibu gitu ya di rumah yang mungkin lebih sibuk di dapur gitu ya Ustadz 10 hari terakhir itu. Nah, apakah ada atau mungkin amalan-amalan lainnya yang setidaknya mungkin bisa menyamai atau mungkin pahala-pahala itu bisa didapatkan oleh para ibu-ibu gitu Ustaz. Seperti itu. Apakah memang harus ikut dengan suaminya gitu ya dalam untuk itikaf atau memang cukup di rumah saja atau dengan amalan-amalan apa yang lainnya gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk wanita, terutama yang sudah berkeluarga, ini tentunya berbeda dengan suami. Kenapa? Karena memang wanita ini ada tugas yang lebih besar sebenarnya daripada apa-apa yang saya sebutkan tadi. Seperti ketika etikaf, itu di masa Rasulullah SAW, waktu Nabi etikaf, itu para istrinya lebih banyak mempersiapkan kebutuhan Nabi Muhammad SAW. Jadi Aisyah misalkan, dia cerita, waktu Rasulullah SAW melakukan etikaf, itu Rasulullah SAW tidak melakukan dengan istrinya, walaupun ada sebagian istri yang ikut, Rasulullah izinkan untuk ikut, tapi istri yang lain tidak. Jadi memang ada, karena Rasulullah SAW waktu itu kan, waktu itu istri ada 9 ya, waktu di mana yang hari ketika Rasulullah berada di rumah istrinya itu yang kan bergilir ya, yang ngurus Nabi. Jadi yang sedang mengurus Nabi itu tidak etikaf. Tapi yang lain yang tidak dapat tugas mengurus Rasul, memang bukan pada gilirannya, mereka melakukan etikaf. Memang kata Aisyah bahwa sebagian istri Rasulullah SAW ikut etikaf. Baik saat Nabi ada atau setelah meninggal dunia. Berarti intinya wanita itu juga boleh melakukan etikaf. Istri juga melakukan etikaf boleh, tetapi selama tentunya tidak menterapkan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga, apalagi kalau punya anak ya. Di rumah ketika ada yang harus diurus, baik berbuka, sahurnya dan yang lainnya, maka tentunya bagi seorang istri lebih afdol untuk mengurusi anak-anak di rumahnya dibanding dia melakukan etikaf. Tapi ketika misalkan anak-anak sudah pada dewasa semua, sudah mungkin berumah masing-masing, sudah punya berkeluarga, dan saat itu dia tidak ada kewajiban yang harus dilakukan di rumahnya, maka tidak mengapa, kata para ulama, untuk si istri ikut etikaf bersama suaminya. Tapi ketika ada hal yang harus dilakukan, apalagi juga mempersiapkan kebutuhan suami misalkan, maka tentunya istri lebih afdol untuk tidak melakukan etikaf. Dan tentunya Rasulullah SAW pernah mengatakan adalu ala khairin kafaili. Orang yang melakukan kebaikan, adalu ala khairin kafaili. Orang yang menolong, menunjukkan suatu kebaikan, dia seperti yang melakukannya. Saya ketika membantu orang melakukan etikaf, walaupun saya tidak etikaf karena sibuk mengurusi orang etikaf, maka saya mendapatkan pahala seperti orang yang beretikaf. Fulan itu bisa etikaf gara-gara saya. Fulan itu, suami itu bisa etikaf karena ada istri yang mengurus anak-anak. Sehingga suami bisa etikaf dengan tenang. Sebenarnya bahwa yang dilakukan oleh suaminya, istrinya tetap dapat pahala sempurna.
Karena sebab istrilah suami tadi bisa i'tikaf. Nah, ini merupakan apa yang bisa kita sampaikan seperti yang dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan istri. Sama ketika istri tidak puasa karena memang sedang haid misalkan, tapi dia yang memasak, mempersiapkan sahurnya, maka ketika suaminya, anaknya bersahur untuk puasa, dia dapat pahala yang luar biasa karena sebab dia suami dan anaknya bisa berpuasa. Dengan sebab dia suaminya bisa sholat berjamaah di masjid. Dengan sebab dia anak-anaknya bisa ibadah. Oh, itu luar biasa. Itu apa? Adalu ala khairin kafail. Kalau menunjukkan suatu kebaikan, dia seperti melakukan kebaikan, apalagi dia penyebab orang itu bisa melakukan kebaikan dengan cara mempersiapkan kebutuhan suaminya dan seterusnya. Bahkan anak-anaknya dipuasa, tapi dia mempersiapkan ngirim makanan semua. Sama pahalanya seperti orang yang melakukan amal itu, baik i'tikaf dan yang lain. Jadi memang ada beberapa bab yang tidak dilakukan oleh istri. Seperti i'tikaf, tidak. Maaf, kalau kita bicara tentang suami istri, kalau i'tikaf harus mengetahui tidak mentelantarkan kewajiban, begitu juga seorang bapak ya, seorang suami, ketika dia melakukan i'tikaf boleh, tapi dengan syarat tidak mentelantarkan kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Ketika dia i'tikaf, tapi kewajiban rumah tangganya tidak dilaksanakan sampai berantakan di rumahnya, tentunya i'tikaf ini tidak baik untuk dilakukan. Lebih baik dia tidak i'tikaf, tapi memenuhi kewajiban apa yang telah diwajibkan Allah kepada bapak ini atau kepada kepala rumah tangga ini. Jadi ketika kita bicara istri boleh i'tikaf selama tidak mentelantarkan kewajibannya sebagai istri. Begitu juga suami. Suami i'tikaf boleh selama tidak mentelantarkan kewajiban sebagai kepala rumah tangga di rumahnya. Kalau dia i'tikaf tapi mentelantarkan, maka ini malah tidak menjadi pahala, bahkan boleh jadi dosanya lebih besar nanti ketika mentelantarkan keluarganya dibanding pahala i'tikaf itu sendiri. Jadi memang seperti juga istri ketika 10 terakhir ternyata haid. Nah, maka dia tidak bisa ahya lailahu dengan qiyamul lail, nggak bisa, tapi bisa juga dengan banyak membaca zikir. Untuk baca Quran tidak mungkin karena tidak bisa karena haid. Maka tidak apa-apa dengan banyak membaca zikir. Kalau yang lain sholat, dia tidak sholat, tidak apa-apa. Jadi tidak bisa maksimal untuk dilakukan, tapi kabar gembiranya dia dihitung seperti sebelum haid. Ketika ibu biasa qiyamul lail, ibu biasa baca Quran, tiba-tiba datang haid, lalu tidak qiyamul lail, tidak baca Quran, bahkan puasa pun tidak, bahkan sholat pun tidak, tapi dicatat seperti dia sebelum datang haid. Jadi inilah, maka saat ini saat kita bersih, kita berusaha untuk maksimal. Nanti ketika datang waktunya, tidak bisa ibadah seperti ibadah. Dan yang kedua, mendukung suami, mengurus suami ketika dia melakukan ibadah, kita motivasi, kita dorong untuk melakukan itu, dan kita persiapkan semuanya biar suami bisa tenang dengan i'tikafnya, dengan ibadahnya, maka ibu persis mendapatkan pahala seperti yang Allah berikan kepada suami. Wallahu a'lam. Bahkan ada kalimat begini, sungguh seseorang yang mengurusi kewajiban sebagai suami kepada keluarganya atau sebagai istri terhadap keluarganya lebih baik i'tikaf sebulan di Masjidil Aqsa. Ada kalimat seperti itu kata para ulama. Orang i'tikaf selama sebulan di Masjidil Aqsa itu bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau dia mengurusi keluarganya. Daripada dia i'tikaf di Masjidil Aqsa, dia mentelantarkan kewajibannya sebagai suami, kewajibannya sebagai istri, sungguh lebih baik mengurusi kewajiban suami, kewajiban istri daripada i'tikaf selama sebulan di Masjidil Aqsa. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustadz atas penjelasannya. Baik, kepada para jamaah, mungkin karena masih terdapat waktu yang masih tersedia, masih jam 7.41, kami persilakan para jamaah, jika masih ada pertanyaan, kami persilakan untuk bisa langsung menyampaikannya kepada Ustadz ini. Silakan kepada Ustadz, saya kepada para jamaah. Baik, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, mungkin dari saya, Ustadz, kalau boleh, Ustadz. Ya, silakan. Ya, Ustadz, ini terkait dengan i'tikaf itu, Ustadz, saya tuh terkadang ya selain tadi ada permasalahan kewajiban kepala keluarga ya, kepala keluarga juga terkadang
karena apa agak ada sungkan Ustaz dengan berkumpul dengan jemaah-jemaah di masjid karena mungkin karena kesibukan jadi jarang ketemu ya dengan jemaah di masjid. Jadi ada kesungkan kalau apa namanya Etika. itikaf itu Ustaz. Jadi nah itu terus juga di kadang-kadang di masjid-masjid itu suka ada acara-acara khusus yang kadang juga kita jadinya karena kita nggak bisa waktu full untuk mengikuti acara khusus tersebut, jadi suka kita juga jadinya ke depannya dia agak malu gitu karena selalu meninggalkan acara tersebut seperti itu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Ada kiat-kiat nggak Ustaz? Kita tetap bisa itikaf tapi juga apakah itu hanya sebenarnya hanya sebagai apa namanya Cara. godaan saja godaan Oh mungkin gitu. kita sebenarnya kita harus lebih dikuatkan niatnya seperti itu. Gimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ya. Ya, sebenarnya etikaf ini kan eh, kata para ulama hikmah daripada etikaf itu adalah lebih mengkonsenkan waktu untuk lebih fokus agar mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu kalau kita apa inti daripada etikaf itu. Inti etikaf Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ya taharra. Dia lebih mencari atau lebih memfokuskan waktu agar tidak lolos dari Lailatul Qadar tadi. Berarti sebenarnya ketika kita punya kesibukan, kalau kita etikaf agak sedikit tidak bisa konsen seperti Rasul. Kalau Rasul memang etikaf itu dari tanggal 10 tanggal 11 tanggal 21 misalkan, dari tanggal 21 malam 21 sampai lebaran. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam lebih fokus untuk supaya mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi seandainya ada orang tidak etikaf, itu pun tetap bukan berarti karena ada orang pemahaman begini. Kalau tidak etikaf tidak dapat Lailatul Qadar. Nah, seperti itu. Itu tidak ada sama sekali. Tidak ada syarat-syarat etikaf, syarat-syarat dapat Lailatul Qadar harus etikaf. Boleh jadi yang di rumah sakit dapat Lailatul Qadar. Boleh jadi yang di jalan dapat Lailatul Qadar. Boleh jadi yang sedang di rumah dapat Lailatul Qadar. Boleh jadi yang etikaf tidak dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Mungkin etikafnya tidur dulu misalkan. Atau etikanya duduk dengan teman-teman yang dia kenal, kemudian ngobrol dulu. Atau sekarang kadang-kadang suka ada etikaf sambil reunian sambil etikaf ketemu di masjid mana sehingga berkumpul dengan teman-teman lama. Akhirnya jadi ngobrol. Jadi sekali lagi etikaf itu hanya sebuah sarana untuk mendapatkan atau untuk menjadi lebih konsen agar mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi sekali lagi tujuan utama hikmah daripada etikaf itu. Jadi ketika kita tidak bisa etikaf baik karena tadi ya sungkan atau malu atau risih lah dengan apalagi di situ banyak teman yang kalau kita di situ nanti lebih banyak ngobrolnya daripada etikafnya atau mungkin tadi banyak acara sehingga kalau kita konsen nggak bisa. Terus kalau kita tinggalkan kita juga malu juga karena memang sedang ada acara kita tinggal. Nah bagaimana? Lalu tentunya kata para ulama tidak harus etikaf untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Itu yang harus kita yakini. Jadi kita bisa di rumah kita bisa konsen zikir kita, jadi tidak etikaf tapi di rumah kita dengan kesibukan kita, tapi kita juga di sela-sela kesibukan itu kita lebih banyak untuk beribadah kepada Allah. Jadi sekali lagi, etikaf bukan syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar, tapi etikaf adalah sarana. Bahkan mungkin boleh jadi, maaf, lebih baik di rumah dia konsen, lebih banyak zikir, lebih banyak baca Quran, lebih banyak berdoa dibanding dia masjid daripada dia etikaf tapi di situ dia banyak teman, banyak sahabat dan seterusnya yang sehingga dia sendiri atau mungkin banyak tidur karena keluarga tidak ada yang ganggu, anak-anak tidak ada yang ganggu, ada tidur di masjid lebih banyak tidur. Nah ini tentunya lebih baik di rumah ketika saat itu terjadi. Kemudian yang kedua, pertama, jadi sekali lagi yang pertama etika bukan menjadi syarat untuk dapat Lailatul Qadar, tapi etika adalah cara untuk lebih mengkonsenkan ibadah waktu untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Berarti di sini tidak harus masjid ya. Walaupun di masjid itu kemungkinan lebih karena kondisi seperti tadi. Yang kedua, bahwa etikaf itu para ulama mengatakan tidak harus 10 hari seperti yang Rasulullah lakukan. Memang itu yang paling afdol. Yaitu 10 hari yang paling afdol. Seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak syarat 10 hari. Jadi misalkan saya sibuk untuk 10 hari tidak mungkin. Saya hanya bisa 3 hari. Di hari Jumat, Sabtu dan Ahad. Maka ambillah Sabtu, Jumat, Sabtu, Ahad 3 hari etikaf.
Setelah itu hari Senin kita pergi, karena ada kesibukan kita pergi. Atau di hari-hari tertentu. Jadi memang tidak harus full 10 hari. Jadi bisa kita solusinya, oh saya sibuk itu hari kosong, misalkan saya kosong kerjaan agak sedikit lenggang, hari Selasa, kita beli hari Selasa 1 hari. Karena yang disebut etikaf itu yang paling afdol adalah 10 hari. Seperti Rasulullah. Tapi batasan terminim berapa hari tidak ada. Bahkan kata para ulama, walau sa'ah, walaupun hanya 1 jam sudah kita bisa etikaf. Saya masuk ke masjid, mau sholat duhur. Sholat duhurnya jam 12, saya masuk jam setengah 12, saya sholat tahiyatul masjid, lalu etikaf. Niat etikaf di masjid sambil nunggu waktu sholat. Setelah selesai sholat duhur, saya berpikir sebentar, setengah 1 saya keluar. Sudah dapat etikaf. Jadi kita bisa mengambil etikaf dengan sesuai kadar kesibukan kita. Jadi tidak harus 10 hari. Dan yang ketiga betul tadi, kita kadang-kadang memang digoda sama syaitan atau hawa nafsu kita. Nanti malu kamu daripada ikut sekali, terus nanti ada acara kamu keluar, nanti akhirnya jadi pandangan orang lebih baik tidak sama sekali. Nah ini tentunya memang bisikan-bisikan yang harus kita tepis. Nah, kita bisa kasih tahu kepada DKM atau mungkin yang kita kenal di situ, memang ada kesibukan, jadi mohon maaf nggak sampai habis dan seterusnya. Kita bisa duduk seperti itu, kita duduk dengan mereka. Ketika ada acara yang memang kita tidak bisa, kita tinggalkan dan insya Allah mereka akan maklum. Nah ini tentunya yang harus kita lakukan. Jadi yang pertama, ketahuilah bahwa etikaf bukan menjadi syarat untuk mendapat lailatul qadar, tapi lebih memungkinkan karena lebih konsen. Tapi ketika kita lebih konsen di rumah daripada di masjid, karena ada beberapa hal tadi, banyak teman dan seterusnya, tentunya malah kata ulama di rumah lebih afdol dibanding di masjid. Kemudian yang kedua, bahwa etikaf itu tidak harus 2 hari. Jadi kita bisa mengambil hari-hari lengan kita, hari-hari kosong kita. Ketika hari sibuk kita bisa tinggalkan. Jadi etikaf bisa 2 hari, 1 hari, bahkan beberapa saat saja boleh untuk etikaf. Jadi kita bisa pilih waktu-waktu yang lebih kosong daripada sibuknya. Di mana waktu sibuk saya nggak bisa etikaf. Tapi waktu kosong 2 hari tidak harus 10 hari. Dan yang ketiga tentunya tadi bisa kita beritahukan untuk menghindari saat tadi, kita bisa beritahukan kepada seorang yang kita kenal, biar nanti dia akan cerita dengan yang lain bahwa kita memang ada pekerjaan ketika ada acara kita tinggalkan. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustadz atas penjelasannya. Mungkin izin Ustadz ada titipan pertanyaan kalau Ustadz berkenan. Satu pertanyaan lagi Ustadz terakhir. Silakan. Ya. Baik. Ustadz, ini ada pertanyaan dari Bapak Sidik Ardi Irawan. Mohon izin Ustadz bertanya, tadi disampaikan terkait keutamaan mengikuti sholat malam bersama imam sampai akhir. Jika sholat yang dilaksanakan jumlahnya banyak dan bacaan surat pendeknya panjang, sehingga jamaah kadang di beberapa rakaat tidak ikut, kemudian ikut lagi. Apakah tetap mendapatkan keutamaan tersebut? Jazakallah Ustadz. Iya. Itu aja, Ustadz. Nah, memang hadis yang mengatakan tadi, man shalla ma'al imam hatta yansharif, siapa yang sholat bersama imam sampai selesai tuntas, itu yang lebih afdal menurut. Oleh karena itu, ya nanti ketika kita menjadi imam yang harus diperhatikan. Ketika saya menjadi imam dan jamaah saya itu orang-orang yang sibuk, yang banyak pekerjaan, maka saya sebagai seorang imam harus muraat, ya, harus memperhatikan keadaan makmumnya. Maka saya bisa membaca yang ayat-ayat pendek. Jadi kita bisa memperhatikan itu. Disinilah pentingnya posisi imam. Nah, imam itu makanya kan disuruh selain alim, ya ummukum akra'ukum, yang menjadi imam itu yang paling pandai, yang pintar, yang bagus bacaannya. Juga tentunya dianjurkan adalah yaitu orang situ, orang dalam. Artinya orang kalau di perumahan ya orang perumahan itu. Kalau di kampung itu ya di kampung itulah ustadznya yang paling bagus dibanding orang luar. Kenapa? Karena orang tidak tahu kondisi makmum di sini ini bagaimana. Sibuk atau tidak sibuk, panjang atau pendek ayatnya. Nah ini harus diperhatikan. Maka di sini tentunya kembali kepada si imam. Tetapi ketika saya masuk ke satu wilayah, saya kebetulan ada kesibukan,
lalu saya ikut berjamaah dengan imam. Maka yang afdol tetap kata ulama sampai yansharif, sampai selesai itu imam. Tapi kalau memang tidak, maka tentunya tidak apa-apa untuk kita tinggalkan karena kesibukan, misalkan sholat tarawih. Ketika di masjid itu dilakukan 23 rakaat. Dan saya kebetulan sedang sibuk. Saya nggak bisa karena memang saya sibuk banget, lagi ada acara atau ada sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan. Maka tidak apa-apa untuk setelah 8 kita pergi. Witir nanti kita sendiri. Atau kita tutup dengan witir langsung kita pulang. Tapi kalau kita tidak sibuk, sebenarnya tetap kata ulama yang paling afdol hatta yang sharif, sampai selesai. Padahal saya biasa 11. Tapi ketika saya ikut dengan berjamaah 23, tetap kata para ulama hatta yang sharif, sampai selesai imamnya. Begitu juga saya. Ketika saya biasa 23, saya masuk ke masjid, ternyata cuma 11, ya sudah ikuti. Sampai 8 rakaat, dia witir, kita tutup witir. Jangan kita tinggalkan. Witir saya nggak mau ikut, nanti saya mau nambah lagi. Jangan, ikut witir dulu. Hatta yang sharif, sampai imamnya selesai. Setelah selesai imamnya, saya tinggal tambah di rumah misalkan. Kalau saya mau 23, saya tinggal tambah. Tapi di masjid tadi, hatta yang sharif, sampai ikut imam. Nah ini tentunya yang dianjurkan oleh para ulama. Tapi ada juga ulama yang menganjurkan seperti ini. Saya lihat banyak ini di Masjid Nabawi misalkan dilakukan, atau Masjidil Haram, atau di beberapa wilayah di Timur Tengah ya. Misalkan saya biasa 11, ternyata imamnya 23, saya ikut sholat imam menjadi makmum. Saat 8 rakaat, imam itu berlanjut, saya berhenti. Saya mundur, saya baca Quran, saya baca dzikir di belakang shaf. Sampai imam itu melanjutkan sampai 20. Saat sholat witir, saya bergabung lagi dengan imam. Saya tinggalkan Quran saya sholat bergabung, witir dengan imam. Setelah imam salam, baru saya pergi. Artinya dia tetap ikut hatta yang sharif. Tapi memang tidak dilakukannya itu ada jeda di setelah 8 rakaat, imam berlanjut, saya berhenti. Setelah imam selesai 20, langsung witir, maka saya gabung lagi. Nah ini tentunya merupakan ingin mengejar ikut imam sampai yang sharif. Sampai selesai. Tapi memang sekali lagi ketika tidak bisa seperti itu karena saya sibuk, maka tidak apa-apa saat 8 kita pergi, lalu di rumah kita witir dan seterusnya. Nah itu tentunya tidak apa-apa. Tapi yang paling afdal adalah bergabung sampai akhir. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Boleh izin Ustaz? Ini ada Ya, titipan pertanyaan satu lagi Ustaz. Mungkin ini yang terakhir Ustaz. Fadal, silakan. Ini dari pertanyaan dari Pak Saipudin. Mohon izin Ustadz bertanya, kemarin saya sakit gigi, pas periksa harus dibersihkan karang, tapi harus disuntik. Kalau nggak disuntik sangat sakit. Bagaimana puasanya, batal nggak? Itu Ustadz. Iya, memang berkaitan, jadi hitungannya dengan suntik ini. Memang kalau berbicara tentang suntik, ada 2 pendapat. Yaitu pendapat pertama, ini dari kebanyakan dari mazhab Syafi'iyah, mereka mengatakan kalau suntik apapun bentuknya, mau suntik obat atau suntik vitamin, sejenis vitamin misalkan memasukkan sesuatu, itu dihukumi batal. Ini pendapat yang pertama. Jadi pendapat yang pertama, alhamdulillah. Jadi pendapat yang pertama, bila suntiknya itu mau dia suntik obat atau suntikan vitamin tetap batal. Itu pendapat yang pertama dari mazhab kebanyakan Syafi'iyah. Tapi ada pendapat yang kedua, yaitu yang mengatakan bahwa suntikan ada 2 macam. Ada suntik obat, ada suntikan berbentuk vaksin, bukan vaksin apa namanya? Vitamin ya. Maka suntikan yang berbentuk obat itu tidak batal. Tapi suntikan yang berbentuk memasukkan sesuatu cairan yang berbentuk vitamin dan yang lainnya itu batal. Jadi ini pendapat yang kedua. Makanya di sini kalau suntikan tadi itu berbentuk obat apa itu saya tidak tahu, atau bikin kebal saja gitu. Nah kebal ini berbentuk obat atau vitamin. Kalau memang pendapat dari mazhab Syafi'iyah batal, mau obat mau vitamin terbatal. Tapi kalau pendapat yang kedua ini banyak dipegang oleh mazhab Hambali. Seperti ulama-ulama Saudi mengatakan
selama dia berbentuk obat tidak batal. Tetapi kalau dia berbentuk vitamin, termasuk cairan biar segar dan seterusnya itu batal. Jadi wallahu alam untuk urusan kembal itu apakah masuk ke dalam vitamin atau obat. Tapi kalau pendapat Syafi'iyah tetap batal. Wallahu alam. Jazakallah Ustaz atas Nah, penjelasannya. Baik, karena waktu telah habis, dikarenakan waktu telah habis, maka sebelum kajian ini ditutup, kami pengurus minta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan dimohon kepada Ustaz untuk dapat memandu kita dalam berdoa sekaligus menutup kajian. Silakan Ustaz. nah, ya. Sebelum kita tutup dengan doa, berbicara tentang tadi obat, kalau yang gigi lebih baik menurut saya, wallahu alam, ihtiyat ya untuk berhati-hati, tetap saja puasa dengan suntik kebal tadi ya, tetap puasa. Setelah puasa besok nanti di luar Ramadan, ketika kita mengambil puasa sunnah, nah, niatkan satu saja. Misalkan puasa Senin atau Kamisnya niatkan qadha untuk yang kemarin waktu berobat, waktu bersihkan karang tadi. Walaupun boleh jadi nggak batal, tapi ihtiyat. Ketika dia batal, kita sudah tutup dengan qadha. Niatkan qadha, tapi saat sudah tadi berobat, jangan dibatalkan. Insya Allah ini lebih ihtiyat. Untuk menjaga. Kalau memang ternyata di hadapan Allah batal, maka kita sudah qadha. Kalau memang tidak batal, alhamdulillah dapat pahala, dapat 2. Artinya, kalau saya mungkin ternyata nanti di hadapan Allah tidak batal, ternyata saya niat qadha, nggak apa-apa. Kalau memang niat qadha itu ternyata dia tidak batal, itu jadi sunnah. Jadi itu sunnah. Ibadah kita menjadi sunnah. Yang kita niat qadha tadi bukan jadi wajib, tapi jadi sunnah. Jadi ini untuk ihtiyatnya. Jadi setelah berobat, tetaplah berpuasa. Nanti kan kita suka pasti ya, puasa sunnah ya. Kapan gitu, setelah Ramadan, niatkan saja qadha kalau memang itu kita khawatir, itu kita niatkan saja. Insya Allah kalau memang ternyata tidak batal, kita sudah dapat pahala sunnah. Ternyata batal, kita sudah qadha. Itu ihtiyat. Tapi tetap jangan dibatalkan setelah berobat gigi tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dan kita bahas di pagi hari ini. Sekali lagi apa yang kita pelajari ini semoga mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hari-hari Ramadan yang telah berlalu kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah, semua ibadah kita diterima oleh Allah, kekurangannya dimaafkan oleh Allah, dan semoga hari yang tersisa di bulan Ramadan ini, lebih-lebih di 10 terakhir ini, insya Allah menjadikan Ramadan kita betul-betul sebagai Ramadan yang penuh keberkahan, penuh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan tambahan semangat kepada kita semuanya untuk lebih meningkatkan amal-amal ibadah kita seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah kita bagian dari orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa qira'atana wa jami' ibadatina wa tammim taqsirana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi mohon maaf karena suara agak sedikit hilang, lebih kurangnya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Kepada seluruh jamaah kami ucapkan terima kasih. Kami tutup kajian ini dengan pembacaan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, kami Jazakallah khair Ustaz tutup. Yudi. Sama-sama izin kami tutup.